Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muti Abdillah. Di sini saya akan menyampaikan hasil review buku yang telah saya baca untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar. Nah, kali ini saya akan membahas atau menyampaikan hasil review buku saya dari buku The Logical Fallacies yang ditulis oleh Siti Nur Indasah. Nah, teman-teman, buku ini atau buku yang berjudul The Logical Fallacies ini membahas tentang kesalahan dalam berlogika yang dianggap berpikir kritis. Nah, untuk mengetahui latar belakang dari kesalahan berlogika itu muncul karena mungkin zaman sekarang juga dapat kita ketahui gitu, seiring berkembangnya teknologi ataupun informasi gitu, banyak orang-orang yang menggunakan media sosial, yang mana dalam media sosial itu mereka mendapatkan informasi secara instan gitu, tanpa mereka mengetahui atau mencari latar belakang kebenaran atau tidaknya informasi yang telah mereka dapat. Nah, dari informasi yang telah mereka dapat itu muncul dari kesalahan berlogika itu disebabkan karena yang pertama, mereka menyampaikan kepada orang lain informasi yang belum tentu kebenaran atau tidaknya yang telah mereka dapat itu, sehingga menjadi suatu opini atau perkataan yang tidak ada landasannya gitu, atau yang pembicaraan yang ngawur gitu. Nah, dalam buku ini membahas yang khususnya pada bab yang pertama yang akan saya review kali ini bab pertama yang berjudul yang bertema The Fallacies atau kesalahan, atau definisi The Logical Fallacies. Nah, teman-teman, logical fallacies itu berasal dari kata Yunani yang bernama logika, itu juga termasuk pemikiran gitu, sedangkan fallacies itu berarti suatu kebohongan atau penipuan. Nah, dapat kita simpulkan atau garis bawahi, the logical fallacies atau kesalahan dalam berlogika ini itu merupakan suatu pemahaman dalam berpikir yang mana pemahaman tersebut itu tidak ada kebenaran atau menyimpang. Juga tidak bisa dikatakan menyimpang juga sih, karena dalam berpikir logis atau the logical fallacies ini itu dalam kesalahan berpikir ini itu kesalahan yang orang-orang perbuat atau yang orang-orang alami karena mereka tidak mencari kebenaran gitu dari informasi yang telah mereka dapat. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui juga kesalahan dalam berlogika itu muncul karena yang pertama, mereka itu tidak disiplin dalam mendapatkan informasi ya. Kedisiplinan ini tuh bisa berupa pemahaman yang belum kita ketahui itu gitu, harus dicari dulu referensi yang benar, yang pertama itu. Yang kedua juga harus menanyakan kepada orang-orang yang telah mempelajari atau yang orang-orang yang ahli, kepada dosen ataupun guru yang lainnya. Juga bisa kepada teman-teman kita juga yang sudah memahami atau mengetahui informasi yang ingin kita ketahui gitu. Karena tahapan informasi itu yang pertama disebabkan karena keingintahuan kita juga, yang kedua karena keterkaitan antara pengetahuan yang telah kita ketahui sehingga menyempurnakan apa yang telah kita ketahui itu dengan hal-hal yang baru gitu. Supaya pengetahuan yang kita dapat juga tidak di situ aja gitu. Nah, dalam buku ini membahas tentang kesalahan logika juga tidak luput dari para ilmuwan ya, yang sudah disampaikan tadi juga, yang rentan membuat argumen berdasarkan penalaran yang tidak masuk akal. Nah, ada contoh juga dari buku ini seperti jika A bernilai benar, X pasti sudah diamati. Kami mengamati X sehingga A pasti bernilai benar. Tuh, karena dalam kalimat tersebut jika A bernilai benar, maka X pasti sudah diamati. Karena ada muncul kalimat ini itu berarti menggarisbawahi bahwa nilai yang X itu terdapat kesalahan jika cuma A yang dianggap benar. Nah, kelanjutannya juga kami mengamati X sehingga A pasti bernilai benar. Nah, otomatis nilai X yang disebutkan barusan itu memiliki nilai kesalahan gitu, karena tidak disebutkan bahwa seperti ini gitu, tidak disebutkan X
yang kita amati benar dan nilai A juga benar, tidak begitu gitu. Tapi di sini disebutkan nilai A benar dari nilai X yang telah kita amati. Berarti di sini tuh dapat kita ketahui ada dua keterangan gitu, ada dua nilai. Nah, sedangkan yang benar nilai yang pertama itu nilai A, yang kedua nilai X. Yang setelah mengamati nilai X, otomatis nilai A juga sudah diamatikan. Sedangkan di sini juga dikatakan nilai A benar setelah kami mengamati nilai X, berarti nilai A telah diamati sesudah nilai X, berarti nilai X itu tidak ada kebenarannya. Nah, dalam berpikir seperti ini tuh memerlukan rancangan-rancangan atau pemahaman-pemahaman utama gitu, agar apa? Agar pemikiran kita itu tidak salah gitu. Perlu dicari kebenaran atau tidaknya, seperti yang sudah saya contohkan barusan. Nah, dalam buku ini tuh yang pertama membahas kesalahan dalam berlogika itu muncul. Yang pertama itu dari kesalahan berpikir. Logical fallacies itu munculnya itu dari kesalahan pemahaman terkait informasi. Yang kedua juga adalah kesalahan dalam berbahasa gitu, atau language error. Dalam buku ini itu dibahas yang mana pengertian language error itu manusia berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan menjadikan bahasa sebagai media perantara gitu. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi akan meningkatkan pemahaman pendengar dan pembaca. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kondisi akan menyebabkan terjadinya kesalahan bahasa. Nah, penyebab dari adanya logical fallacy itu diantaranya yang pertama itu kesalahan berpikir. Nah, yang kedua itu dari kesalahan berbahasa. Nah, karena informasi yang sudah kita dapat atau opini-opini yang dapat itu pasti berupa berbentuk dalam segi bahasa ya. Nah, kesalahan dalam menyusun tata bahasa atau kata-kata itu juga bisa berdampak sangat mendalam gitu kepada kesalahan berlogika gitu. Nah, di sini juga perlu pentingnya kita dalam membaca buku itu membantu kita dalam menyusun kalimat atau membentuk pembicaraan yang masuk akal gitu, tidak ngawur. Nah, jadi kata-kata yang kita sampaikan juga kata-kata yang memang sesuai dengan keadaan pada saat itu. Jadi pembahasan yang kita sampaikan atau opini-opini yang kita sampaikan itu tidak melantur gitu, tidak melenceng dari pembahasan yang sedang dibahas gitu. Khusus contohnya membahas tentang terkait sayuran, tidak melenceng gitu. Nah, yang ketiga ada di sini dibahas accidental fallacy atau accidental fallacy adalah suatu kesalahan penalaran saat ada upaya untuk menerapkan suatu aturan terhadap semua situasi dengan mengabaikan pengecualian yang ada. Seseorang yang melakukan accidental fallacy akan mengabaikan pengecualian yang ada agar argumen dapat didukung oleh aturan yang sebelumnya telah dikembangkan. Nah, accidental fallacy itu banyak digunakan oleh orang-orang yang suka berdebat gitu. Mereka mengambil kesalahan orang lain atau mereka membenarkan sesuatu yang salah supaya memperkuat opini yang mereka sampaikan. Nah, yang keempat juga ada evidentia fallacy. Evidentia fallacy adalah salah satu kesalahan berpikir ketika seseorang menyerang kepercayaan diri orang lain dalam bicaranya sebagai argumen berpikirnya. Nah, ini juga ya seringkali muncul dari beberapa kegiatan-kegiatan talk show ataupun kegiatan debat kusir contohnya. Banyak gitu orang-orang yang menyalahkan opini orang lain atau argumen-argumen orang lain agar argumennya sendiri itu didengarkan atau disetujui oleh orang lain. Nah, itu juga merupakan bentuk dari kesalahan dalam berlogika. Nah, sementara itu dalam berlogika itu kita tidak bisa membenarkan opini kita saja sendiri gitu, karena dari berbagai informasi yang kita bahas itu pasti memiliki sudut pandang yang berbeda atau sumber-sumber yang berbeda. Juga menjadi hal yang wajar gitu jika ada seseorang yang tidak sama pemikirannya dengan kita. Itu menjadi suatu kewajaran yang mutlak pada individu manusia. Mungkin baru sekian yang dapat saya interpretasikan.
yang dapat saya review atau yang dapat saya sampaikan dari review buku yang saya baca. Mohon maaf apabila pembicaraan saya tidak sesuai ataupun terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.